Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Benar, Bu. Siapa? Indah sama kami sakit. Semoga cepat lekas sembuh ya. Apakah Waalaikumsalam. Silakan tuh coba. Ya. Ya, Bu. Apakah kalian masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa, Nana? Ya, pengertian laboratorium itu apa, Nana? Tempat untuk praktikum. Baik. Sekarang kita coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, pernahkah kalian menggunakan alat laboratorium saat praktikum? Pernah menggunakan ya. Terus alat apa saja yang pernah kalian lihat atau gunakan di laboratorium? Terus apa lagi? Ya, betul. Terus menurut kalian, mengapa setiap alat laboratorium itu memiliki fungsi yang berbeda-beda? Ya, betul sekali jawabannya. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi alat-alat laboratorium IPA dan menjelaskan fungsi alat laboratorium IPA dengan tepat. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini yaitu tentang alat-alat di laboratorium IPA. Nah, jadi alat-alat laboratorium IPA yaitu berbagai peralatan yang digunakan untuk membantu proses pengamatan, pengukuran, pencampuran, dan pemanasan zat. Nah, yang pertama ada gelas ukur yaitu untuk mengukur volume zat cair. Yang kedua ada tabung reaksi, fungsinya yaitu untuk mencampur atau memanaskan zat dalam jumlah yang kecil. Nah, yang ketiga ada gambar pipet tetes, yaitu mengambil dan memindahkan cairan dalam jumlah yang kecil. Selanjutnya yaitu ada alat lampu bungsan, fungsinya yaitu untuk sumber pemanas saat praktikum. Yang kelima ada gambar alat kaki 3, fungsinya yaitu untuk penyangga alat saat pemanasan. Yang terakhir yaitu ada beker gelas, fungsinya yaitu untuk menampung dan mencampur larutan. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Kelompoknya masih sama seperti pertemuan kemarin ya. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Ya. Setelah kalian menerima LKPD, silahkan didiskusikan dan dikerjakan selama kelompoknya masing-masing ya. Ada kesulitan nggak, Mbak? Isi di tabel, Bu. Iya, di tabel. Iya, Bu. Apakah sudah, anak-anak? Belum. Sudah? Sekarang kita akan
mencocokkan LKPD 1 terlebih dahulu. Silahkan kalian buka LKPD 1 terlebih dahulu. Yang depan. Nah, pada gambar 1, gambar apakah itu anak-anak? Apa yang kalian amati pada gambar tersebut? Ya, betul. Terus gambar yang kedua, gambar apakah itu anak-anak? Yang praktikum. Apakah yang kalian amati pada gambar tersebut? Ya, bagus. Jawabannya. Setelah menjawab pada tabel tadi, sekarang jawablah 3 pertanyaan berikut ini. Apa yang dimaksud laboratorium IPA? Siapa yang ingin menjawab pertanyaan pada nomor 1? Apa yang dimaksud dengan laboratorium IPA? Ruang khusus yang digunakan untuk melakukan kegiatan ilmiah seperti pengamatan. Iya, terus? Ya, apakah ada jawaban lain yang berbeda? Apakah setuju dengan jawabannya kelompok Mbak Alia? Masih ya Mbak Alia. Nah, jadi yang dimaksud dengan laboratorium IPA adalah sebuah ruang khusus untuk melakukan kegiatan praktikum atau percobaan dalam laboratorium. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua, mengapa laboratorium IPA itu penting dalam pembelajaran? Apa Mbak Kori? Karena adanya laboratorium itu peserta didik tidak hanya belajar teori, tapi juga melakukan percobaan di laboratorium. Nah, bagus sekali jawabannya, Mbak. Nih, makasih. Ya. Terus yang ketiga, sebutkan 2 fungsi laboratorium IPA. Siapa yang ingin menjawab? Ya, apa Mbak Salsa? 1, tempat melakukan praktikum. Ya. 2, mengamati fungsi gerak. Atau mengamati suatu percobaan. Ya, bagus sekali jawabannya, Mbak. Terima kasih ya, Salsa. Nah, sekarang kita cocokkan pada LKPD 2. Gambar apakah itu anak-anak pada LKPD 2 ini? Gambar yang pertama. Ya. Kaki 3. Terus fungsinya apa? Fungsinya untuk menonton ketika mau membakar. Betul sekali. Betul sekali, Jo. Yang kedua, alat apakah itu anak-anak? Bunsen. Fungsinya? Iya, bagus. Yang ketiga. Salah. Tabung reaksi. Fungsinya? Iya, silakan duduk Mbak Ida. Sebagai memanaskan. Oh iya, betul sekali. Nah, sekarang adalah kesimpulan. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, apa Mbak Alia? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Laboratorium IPA adalah ruang khusus yang digunakan untuk kegiatan praktikum. Setiap alat laboratorium memiliki fungsi yang berbeda-beda karena dirancang untuk tujuan tertentu dalam kegiatan praktikum. Alat laboratorium IPA digunakan untuk membantu kegiatan pengamatan, pengukuran, reaksi, kelas, tetes, dan lampu bunsen dan kaki. Nah, betul sekali Mbak Alia. Ya, terima kasih Mbak Alia. Jadi laboratorium IPA adalah ruang khusus yang digunakan untuk melakukan kegiatan praktikum. Nah, setiap alat laboratorium ini memiliki fungsi yang berbeda-beda karena dirancang untuk
tujuan tertentu dalam kegiatan praktikum. Nah, alat laboratorium IPA digunakan untuk membantu kegiatan pengamatan, pengukuran, pemanasan zat, seperti gelas ukur, tato reaksi, dan kaki tiga. Nah, sekarang Ibu akan membagikan post-test untuk kalian kerjakan. Dikerjakan secara mandiri ya. Kenapa Mbak Ana? Alhamdulillah aman. Apakah sudah? Belum. Mbak Salsa punya poin apa? Iya. Iya. Sudah? Ya sudah. Lembar post-test sama LKPD-nya dikumpulkan ya. Ya. Sudah ya. Ya. Nah, pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium IPA. Nah, terima kasih anak-anak. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, Ibu mohon maaf ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.